Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Nur Fadilah ya? Depi, Bu. Devi, apa kabar Devi? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah sehat. Teman-teman yang lain Ibu lihat di Zoom sudah mulai bergabung. Jadi waktu 45 menit nih, sepertinya kita akan mulai dan kita akan memulai ya. Oke, baiklah Ibu, mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera untuk kita wabarakatuh. semua. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung di Zoom. Hari ini ketemu lagi dengan Ibu Fitri di mata kuliah Cyber Law dengan tema perdagangan melalui sistem elektronik dan transaksi elektronik. Nah, kebetulan hari ini itu kita masuk pada pertemuan kelima. Nah, sebelumnya itu kita membahas mengenai apa itu perkembangan cyber dan cyberspace serta muatan di dalamnya terkait dengan undang-undang dan pengaturan hukumnya. Nah, hari ini pertemuan kelima itu mengenai bagaimana proses terkait dengan transaksi atau lebih kita kenal dengan perdagangan, di mana perdagangan ini melalui sistem elektronik atau kita kenal dengan transaksi elektronik. Nah, sedikit Bu Fitri menceritakan bahwa sebelum perkembangan berbasis elektronik itu setiap kegiatan sosial terkait dengan perdagangan itu konvensional sifatnya, artinya di mana jual beli itu dilakukan secara langsung antara pembeli dan penjual, baik transaksi jual beli maupun perikatan dan lain sebagainya yang ranahnya adalah perdata gitu. Nah, seiring dengan perkembangan elektronik pasca COVID kemarin itu berubah semua regulasi, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, bahwa setiap kegiatan transaksi karena sistem pembatasan sosial pasca COVID itu beralih ke dalam sistem elektronik. Lalu bagaimana prosedur atau pelaksanaannya terkait dengan aturan hukum dan lain sebagainya, maka pemerintah inisiatif menciptakan regulasi terkait dengan yang namanya perdagangan atau transaksi berbasis elektronik. Nah, sebelum itu, ini saya Bu Fitri sudah ada share PPT ya, mudah-mudahan kelihatan begitu. Nah, di slide kedua itu Bu Fitri tawarkan atau sampaikan terlebih dahulu perbedaan dari keduanya. Nah, kita lihat bahwa perbedaan dari keduanya adalah ruang lingkupnya. Ruang lingkup di mana perdagangan dengan sistem elektronik itu merupakan perdagangan transaksi yang dilakukan melalui rangkaian perangkat. Artinya, ketika bicara perdagangan berbasis elektronik, maka kita akan menggunakan sarana yaitu komputer, kan begitu. Apakah komputer, apakah kalau sekarang sistem transfer transaksi itu melalui transfer gitu kan ya, kemudian dompet elektronik dan lain sebagainya. Nah, kemudian perangkat atau prosedur elektronik ini yang menjadi sarana dalam melakukan transaksi terkait dengan serangkaian kegiatan jual beli. Nah, kemudian apakah itu terkait dengan jual beli atau transaksi barang dan jasa, di mana nanti tujuannya adalah pengalihan hak atas barang atau jasa tersebut untuk memperoleh imbalan dan atau kompensasi. Nah, itu. Jadi kita kunci dulu bahwa perdagangan elektronik itu berbeda dengan konvensional. Kenapa? Karena menggunakan wadah atau sarana komputer. Basisnya adalah elektronik. Nah, kemudian di slide berikutnya itu transaksi elektronik. Kalau tadi perdagangan adalah berpindahnya jasa atau barang yang berbasis elektronik. Itu perdagangan. Untuk apa? Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Nah, kalau transaksinya sendiri itu adalah setiap perbuatan hukum.
ada perbedaan. Kalau tadi perdagangan adalah perpindahannya barang atau jasa berbasis elektronik, nah kalau transaksi itu adalah setiap perbuatan hukum. Artinya perdagangan pun masuk ke dalam konteks transaksi elektronik. Nah, transaksi elektronik ini perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, itu tadi jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Nah, perbuatan hukumnya di sini adalah sangat luas. Kenapa? Karena memang perdagangan saja dia masuk ke dalam transaksi elektronik konteksnya. Sehingga tadinya perdagangan konvensional itu pasca terjadinya COVID berubah, beralihlah kepada yang namanya perdagangan elektronik di bawah naungan transaksi elektronik. Nah, ini kita bisa lihat pengaturannya itu di dalam pasal 40, itu PP nomor 82 tahun 2012 tentang ruang lingkup publik atau ruang lingkup privat terkait dengan transaksi perdagangan elektronik. Nah, perbedaan antara keduanya adalah bahwa transaksi elektronik pertama dia memiliki lingkup perbuatan hukum yang luas, itu dulu. Kemudian terdiri dari lingkup publik dan lingkup privat dibanding dengan perdagangan elektronik yang hanya mencakup transaksi perdagangan saja. Tadi kita di awal dihantarkan bahwa perdagangan adalah berpindahnya barang dan jasa. Basisnya adalah komputer atau elektronik. Nah, transaksi itu lebih luas. Dia bisa masuk perdagangan, dia bisa masuk ranah privat atau publik terkait dengan orang per orang, badan hukum, dan lain sebagainya. Kita lanjut. Kemudian, nah, sebagaimana tertuang dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, nah ini undang-undang yang mengatur tentang prosedural tata cara ruang lingkup perdagangan melalui sistem elektronik atau disingkat PMSE. Itu yang Ibu gelapkan di VPT. Jadi ini kalau kita lihat undang-undangnya adalah Undang-Undang tahun 2020. Undang-undang terbaru yang tadi di awal Bu Fitri sampaikan bahwa berubahnya konvensional, perdagangan konvensional ke arah perdagangan elektronik karena dampak COVID, maka pemerintah berpikir untuk mengadakan payung hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang PMSE ini. Apa dia PMSE atau perdagangan melalui sistem elektronik? Yaitu perdagangan yang transaksinya itu dilakukan melalui serangkaian perangkat. Artinya memang dia harus menggunakan komputer. Kalau tidak ada komputer atau alat sejenis, itu kita tidak bisa menggunakan kegiatan bertransaksi. Kembali ke perdagangan konvensional artinya, karena COVID, pembatasan sosial skala global, maka itu tadi berubah sistem transaksi supaya mempermudahkan pergerakan perdagangan antar provinsi kah, antar negara kah, maka berubah dengan elektronik. Payung hukumnya adalah Undang-Undang PMSE ini. Kita lihat dalam Undang-Undang PMSE ini diatur apa itu perdagangan, kemudian nanti apa itu transaksi elektronik, kemudian nanti itu apa barang dan jasa. Jadi ruang lingkup di dalam PMS itu yang kita akan kaji hari ini gitu, supaya terlihat bahwa beralihnya sistem perdagangan konvensional ke arah sistem perdagangan berbasis elektronik. Di PPT poin 6 ini, PPT ke-6 ini ada perdagangan. Nah, kalau Dila atau Devi yang saya lihat, Devi kalau Bu Fitri tanya perdagangan itu apa kira-kira menurut pemahaman Devi yang sudah saat ini duduk di semester 5 gitu? Kalau menurut saya ya Bu, perdagangan itu kayak suatu transaksi jual beli. Jadi ada ya pedagang, ada pembeli. Jadi kalau misalnya ada yang berdagang tapi nggak ada yang beli, ya sama aja nggak bisa dibilang berdagang gitu. Nah, gitu dia. Jadi memang konteksnya kalau perdagangan ada penjual, ada pembeli, maka terjadilah hukum perdagangan begitu. Bagus sekali. Nah, Ibu mau tanya, tadi kita membahas tentang perdagangan yang disampaikan oleh teman kita Devi, adanya penjual dan pembeli. Nah, kita sudah masuk kepada konsep berikutnya, yaitu perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE. Di sini PMSE itu adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Nah, kalau Ibu
tanya ke Dila dengan konsep ini, yang bisa Dila gambarkan perdagangan dengan elektronik itu contohnya yang mana ya? Kayak melalui media e-commerce, Bu. Kayak misalnya Shopee, Lazada, gitu kan bisa Bu. Pinter sekali. Dengan apa namanya platform yang Dila sampaikan tadi, ada Shopee, ada apa lagi? Lazada, kemudian GoPay, Tokopedia juga, Bu. Tokopedia kalau untuk dan lain sebagainya. Nah, jadi memudahkan kita untuk melakukan perdagangan transaksikah tanpa harus ke tempat toko gitu, tanpa harus ke tujuannya begitu. Nah, terima kasih Dila sudah dapat di situ. Artinya anak-anak Bu Fitri di Zoom itu sudah paham bahwa inilah model transaksi atau perdagangan yang tadinya konvensional itu lantas beralih kepada yang namanya elektronik. Nah, kita lanjut. Terima kasih Fadila atas jawabannya. Ibu masih punya waktu kan ya? Masih ya, oke. Ibu lanjut kepada sistem elektronik. Nah, karena tadi perdagangan, kemudian perdagangan sistem elektronik, nah kita diberikan konsep sistem elektronik. Apa itu sistem elektronik? Serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan. Jadi elektronik itu disiapkan oleh katakanlah misalnya ahli komputer, mereka sudah mendesain untuk sebagai mengumpulkan, apakah melalui jejaring, mengumpulkan data-data, mengolah, kemudian menganalisis, menyimpan, sampai menampilkan hingga mengirim atau menyebar apa yang nantinya jadi apa namanya data, merekap data, misal kayak nama, kemudian alamat rumah dan lain sebagainya begitu. Dengan sistem itu lantas terjalin melalui antara si pembeli dan si penjual apa namanya transaksi begitu dengan sistem elektronik. Nah, jadi dengan sistem elektronik inilah mempermudah kita melakukan yang namanya perdagangan, beralih dari konvensional ke serangkaian sistem perdagangan elektronik. Seperti ini kenapa kita apa namanya konsepkan dalam payung hukum undang-undang ada celah hukum di mana hal-hal seperti ini, konsep seperti ini itu masih bisa disalahgunakan begitu. Sehingga kita orang hukum itu ditawarkan konsep dasar seperti inilah sistem elektronik, seperti inilah gambaran tentang perdagangan elektronik, maka ketika terjadi penyimpangan atau wan prestasi katakanlah dalam hukum privat, itu kita tahu kemana arahnya kita akan menjerat hukumnya gitu. Nah, kalau Ibu tanya kepada Fadilah kembali, kira-kira kalau penyimpangan terjadi dalam sistem elektronik, kemana arah payung hukumnya? Apa undang-undang apa yang bisa menjerat bagi pelaku? Kalau kita bawa tentang kaitkan dengan elektronik gitu. Undang-undang UU ITE, Ibu. Iyalah, benar sekali, benar. Undang-undang ITE itu menjadi payung hukum ketika ranah publik terlanggar gitu. Nah, kalau undang-undang PNSE ini adalah berbasis privatnya gitu. Tapi ketika masuk ranah publiknya itu tadi di slide sebelumnya bahwa sangat luas yang katanya transaksi elektronik, bisa menyentuh ranah publik, bisa menyentuh ranah privat. Ini Ibu sampaikan telah nampaklah bahwa mana ranah publik, mana ranah privat begitu. Pintar. Jadi dalam kaitkan dengan yang namanya kegiatan apa namanya privat berbasis elektronik seperti perdagangan elektronik, ketika menyentuh ranah publik maka mainlah undang-undang ITE atau undang-undang payung hukumnya cyber law gitu. Kejahatan cyber law itu namanya cyber crime. Nah, seperti itu. Terima kasih Fadilah. Sampai di sini Ibu lanjut kembali ya. Jadi ini serangkaian perkembangan terkait dengan hukum cyber dan transaksi elektronik, di mana dua konsentrasi hukum bersinggungan di dalamnya, yaitu hukum publik dan hukum privat begitu. Ketika anak-anak hukum
pidana mengkaji mengenai cybercrime terkait dengan kegiatan perdagangan, maka mereka akan menyentuh undang-undang yang terkait dengan sistem perdagangan elektronik. Di mana dilihat kajilah Undang-Undang Nomor 1 tadi tahun 2020 tentang PMSE. Di situ dikaji semua tentang tadi perdagangan, kemudian perdagangan elektronik, sistem elektronik. Nah, di slide ini yang tampil di layar itu adalah kontrak elektronik, komunikasi elektronik. Jadi kemarin itu belajar tentang perjanjian di semester 3 apa 2 gitu ya. Jadi ada yang namanya kontrak. Kontrak pun ada kontrak yang berbasis konvensional, ada kontrak elektronik gitu. Nah, ini tadi kenapa diadakan seperti ini untuk mempermudah setiap kegiatan perdagangan yang melintasi apakah provinsi, apakah kota atau bahkan negara dan global dunia. Maka diadakanlah yang namanya kontrak elektronik. Nah, kalau pernah dengar anak-anak Bu Fitri, ada juga yang namanya tanda tangan elektronik, kan begitu, digital signature katanya. Nah, seperti itu. Kemudian dipertanyakan apakah keabsahannya, apakah sah, legalkah? Nah, itu jadi wacana sampai detik ini menjadi bahan untuk diteliti, ditelaah. Sebelum itu ditelaah sudah berkembang prakteknya, termasuk dengan kontrak yang berbasis elektronik, di mana pengertiannya kita lihat di layar bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak, ada beberapa orang subjek hukum yang dibuat melalui sistem elektronik. Nah, kita kunci sistem elektronik berarti masing-masing harus mempunyai aplikasi komputer atau mempunyai komputer. Nanti di komputer nanti diketik, kemudian kirim data, apakah by email, kan begitu, baru kasih bubuhi tanda tangan digitalnya, kemudian kirim lagi, dibaca lagi. Nah, itu dipertinggal semua di dalam jaring elektronik ini, gitu. Maka mempermudah kegiatan, apakah itu perdagangan, apakah itu perjanjian, bahkan sampai kontrak pun mereka sudah mengadakan yang namanya kontrak elektronik. Diakui keabsahannya melalui payung hukum Undang-Undang PMS ini tadi. Itu kontrak elektronik. Kemudian komunikasi elektronik. Yang seperti Bu Fitri lakukan di Zoom, kepada anak-anak Bu Fitri saat ini, itu yang namanya komunikasi elektronik. Boleh kita uji, kita lihat di konsep bahwa yang dikatakan komunikasi elektronik itu adalah setiap komunikasi yang Bu Fitri lakukan sekarang yang digunakan dalam perdagangan melalui sistem elektronik berupa pernyataan, apakah perjanjian jual beli dan lain sebagainya, deklarasi, apakah pernyataan seperti ini, permintaan seperti kita beli, pilih barang, masukkan keranjang, belum pembayaran, kemudian pemberitahuan atau permohonan, sampai konfirmasi penawaran dan lain sebagainya yang memuat kesepakatan. Dasar daripada kontrak atau perjanjian tetap harus ada kesepakatan para pihak untuk membentuk atau melaksanakan yang namanya perjanjian. Selesai. Jadi semua dasar daripada kegiatan awal kesepakatan dan perjanjian berbasis komputer. Begitu, sehingga memudahkan, tidak tatap muka lagi antara Bu Fitri dengan Fadilah, apakah Devi tidak datang meeting jumpa di mana gitu, enggak, melalui aplikasi seperti ini saja gitu, kita deal-dealan. Bahkan sampai seperti yang Bu Fitri lakukan ini saja pun sudah termasuk dalam yang namanya komunikasi elektronik gitu. Hanya saja kita tidak ada melakukan yang namanya pembayaran. Hanya saja deal-deal, sepakat. Misal, Devi izin Bu Fitri nanti masuk Zoom jam 8.30, kemudian Bu Fitri akan share link Zoom. Seperti itu sudah terjadi komunikasi berbasis elektronik dengan WhatsApp misalnya. Lalu kita kita laksanakan dengan prosedur yang sekarang kita lakukan Zoom begitu. Nah, kemudian Bu Fitri lanjutkan pelaku usaha.
Nah, pelaku usaha basicnya masih sama, hanya saja dilakukan melalui sistem elektronik. Pelaku usaha setiap orang per orang, kemudian badan hukum atau badan usaha, kemudian yang bukan badan hukum berupa pelaku usaha, baik dalam negeri maupun pelaku usaha di luar negeri. Jadi kalau kita lihat dari tadi ini ada kaitannya dengan yang namanya luar negara atau luar negeri, ini diperuntukkan kemarin karena COVID melanda 2019, naiknya 2020, maka ini diadakan begitu untuk mempermudah pelaku-pelaku usaha global itu melakukan yang namanya kesepakatan perjanjian dan perdagangan. Maka ada disinggung di sini, diatur nanti bagaimana atau apa itu pelaku usaha dalam negeri, apa itu pelaku usaha luar negeri. Kemudian nanti bagaimana mereka menanggung ongkos dari perjanjian bersama ini, siapa yang lebih besar atau berapa persen keuntungan, itu diatur nanti di Undang-Undang PMSE ini. Ini ada 21 slide. Tapi Ibu Fitri upayakan untuk kita selesaikan dengan optimal lah begitu. Nah, kalau di sini kita lihat barang, nah sampai barang pun diatur. Barang itu masih tetap basic dasar di dalam yang namanya Undang-Undang Perdagangan, itu benda berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, kemudian dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang diperdagangkan untuk dimanfaatkan oleh konsumen, baik pelaku usaha maupun orang per orang. Nah, barang digital. Nah, kalau tadi ada kontrak elektronik, ada barang digital. Nah, kita lihat barang digital ini tidak berwujud, yang berbentuk informasi elektronik. Jadi informasi elektronik itu pun dianggap barang, tapi dalam konteks digital gitu. Berkembang konsep hukum terkait dengan privat, hubungannya dengan barang dalam perdata, bahwa yang barang dalam arti sebelumnya adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud. Nah, dalam PMSE undang-undang ini ada diatur mengenai barang digital. Barang yang berbentuk informasi elektronik meliputi hasil konversi, di-converse, yaitu pengalihan wujud maupun barang yang secara originalnya berbentuk elektronik, termaksud tetapi tidak terbatas pada piranti lunak saja, multimedia atau data elektronik gitu. Nah, kemudian lingkup pengaturannya. Nah, ini sudah kepada, kalau tadi dia kepada konsep, slide 13 ini lingkup pengaturannya. Apa dia? Kita lihat, ini tadi Ibu ceritakan di awal, pada tahun 2020 beralih perdagangan konvensional menjadi perdagangan melalui sistem elektronik. Ini di seluruh dunia, bukan di Indonesia saja. Gitu. Nah, dengan peraturan Republik Indonesia nomor 80 tahun 2019, maka muncullah PMSE ini, yang mana perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian prosedur elektronik. Nah, kemudian ada pasal 4 ayat 1 yang menjelaskan bahwa PMSE ini dapat dilakukan oleh siapa saja, tapi terutama adalah pelaku usaha, kemudian konsumen pribadi, dan instansi penyelenggara negara. Nah, jadi pemerintahan di sini juga menjadi objek daripada perdagangan melalui sistem elektronik. Kemudian bisa datang dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah, kemudian ini PMSE berbentuk perseorangan atau badan usaha. Kemudian mereka juga mengkaji tentang bagaimana, apa yang dikatakan dengan transaksi. Nilai transaksi itu bagaimana? Kemudian jumlah paket pengiriman, data, jumlah traffic, pengakses, itu nanti arahnya siapa yang akan menanggung budgetnya. Apakah 50-50 atau pelaku usaha dengan modal besar atau bagaimana? Nah, itu nanti diatur di dalam undang-undang ini. Makanya undang-undang PMS ini dia luas konsepnya. Nah, ini pasal 2-nya. Pasal 2-nya mengatur tentang ruang lingkup.
ada 1 sampai 14 ya 1 sampai 14 poin ruang lingkupnya, sampai kepada pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan ini adalah bentuk sanksi privat bagi pelaku usaha nakal. Misalnya endingnya nanti ada pelaku usaha luar negeri nih tidak mengikuti peraturan, maka dia akan dilakukan pembinaan dan akan dilakukan pengawasan oleh Menteri Perdagangan. Menteri Perdagangan nanti setingkat di bawahnya apakah nanti jatuh kepada apa ya, Kamar Dagang itu apa namanya tuh, kayak koordinator Kamar Dagang lah seperti itu, di bawah menteri. Nanti koordinator Kamar Dagang ini yang mengkoordinir pelaku-pelaku usaha baik dalam maupun luar yang mana mereka tidak mengikuti prosedur perdagangan sesuai dengan peraturan. Jadi akan diadakan sanksi. Yang terakhir itu adalah pembinaan dan pengawasan tetap. Artinya hukum publik bermain di situ. Endingnya apakah nanti pidana atau kesepakatan untuk apa namanya, musyawarah lah ya begitu. Kemudian kehati-hatian, transparansi, kepercayaan, akuntabilitas, keseimbangan, adil dan sehat. Nah, 7 prinsip dasar ini dalam perdagangan melalui sistem elektronik menjadikan dia asas. Ketika Bu Fitri dan Dila mau melakukan perjanjian atau perikatan berbasis elektronik, maka kita harus punya itikat baik. Karena kita tak pernah ketemu secara langsung. Kita melalui aplikasi elektronik. Maka dengan niat kita baik, itikat baik melakukan perikatan, maka akan kita capai apa yang namanya keuntungan bersama, kan begitu. Lalu kita harus menjalankan prinsip kehati-hatian. Artinya saya, Bu Fitri, harus berhati-hati dengan apa yang Bu Fitri tawarkan. Nadila juga harus melihat apa yang Ibu tawarkan itu dengan prinsip kehati-hatian, supaya jangan ada yang dirugikan, baik Bu Fitri maupun Dila, misalnya dalam lingkup yang namanya kesepakatan untuk perdagangan. Nah, transparansi harus jelas. Ini barang sekian jumlahnya. Ini yang sampai sekian, begitu, harus transparansi. Begitu juga dengan yang keempat sampai yang 7, adil dan sehat. Gitu. Nah, kemudian di slide 20, ini slide yang terakhir, itu ada pihak yang melakukan perdagangan melalui sistem elektronik. Siapa saja pihaknya? Tadi di awal sudah kita sampaikan, bisa orang per orang, bisa pelaku usaha, bisa badan hukum, baik bukan badan hukum maupun instansi pemerintah gitu. Nah, ini nanti di pasal 4 Undang-Undang PMSE itu udah bisa dilihat gitu. Jadi undang-undang ini bisa diakses dan bisa kita lihat yang menjadi dasar bagaimana kita melakukan perdagangan melalui sistem elektronik tadi. Nah, ini ada slide terakhir itu Ibu antarkan di pasal 4 ayat 1 dan ayat 2, di mana pasal 4 ayat 1 ini PMSE ini dapat dilakukan, itu tadi, siapa saja pelakunya, yaitu pelaku usaha, konsumen, pribadi, kemudian instansi penyelenggara negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya disebut dengan para pihak. Lalu pasal 4 ayat 2-nya, bahwa PMSE ini merupakan hubungan hukum privat yang dapat dilakukan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha dengan konsumen, kemudian pribadi dengan pribadi, sesuai dengan ketentuan undang-undang, kemudian instansi penyelenggara negara dengan pelaku usaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, hari ini dulu yang Bu Fitri sampaikan. Nah, minggu berikutnya kita akan mengkaji tentang bagaimana konsekuensi hukum dalam pelaksanaan sistem perdagangan melalui elektronik.